Perkenalkan, nama saya Ekslerianto. Di sini saya akan memberikan smart solution mengenai soal-soal fisika dari kelas 10, 11, dan 12. Selamat menyaksikan. Baik, ini adalah soal pertama kelas 10 mengenai cermin cekung. Yaitu, sebuah lilin terletak 30 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 40 cm, maka sifat pegangan lilin tersebut adalah 1 diperbesar, 2 maya, 3 terbalik, dan 4 tegak. Jadi soalnya itu adalah manakah dari sifat-sifat di bawah ini yang benar mengenai soal yang di atas. Baik, mari kita selesaikan dengan menggunakan cara smart solution. Jadi, langkah pertama kita harus membuat sumbu koordinat untuk garis horizontal yaitu S dan vertikal adalah X aksen. S adalah benda dan S aksen adalah bayangan. Kemudian kita harus membuat bujur sangkar dengan sisi fokusnya di sebelah kanan dan atas atau di kuadran 1. Kenapa di sebelah kanan dan atas? Karena soal yang kita bahas ini adalah soal mengenai tentang cermin cekung. Baik, langkah pertama yang harus kita cari adalah fokusnya. Karena jari-jari kelengkungan 40 cm, jadi fokusnya adalah setengah dari jari-jari. Itu sama dengan 20 cm. Jadi, sisinya adalah 20 cm. Baik, dapat dilihat letak dari lilin tersebut adalah 30 cm. Jika di sini 20 cm, maka 30 cm berada di sini. Kira-kira. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan antara nilai 30 cm dengan sudut bujur sangkar tersebut. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat yang garis yang mulanya adalah sekian menjadi sekian. 20 ke 30 adalah 10 cm. Dan sisinya adalah 20 cm. 10 ke 20 cm adalah diperbesar. Jadi, salah satu sifat tersebut adalah diperbesar. Kemudian, titik tersebut perpotongannya antara garis yang menghubungkan 30 dengan S aksen itu berada di atas pusat koordinat. Berarti, karena jatuhnya di atas koordinat, maka sifatnya adalah nyata. Dan pasangan dari nyata itu sendiri adalah terbalik. Jadi, sifat dari soal tersebut adalah diperbesar dan terbalik. Jadi ini adalah cara smart solution untuk mengerjakan soal tersebut tanpa menggunakan rumus, hanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Terima kasih. Baik, kita masuk ke soal kedua, kelas 11, yaitu tentang gelombang mekanik. Pertanyaannya yaitu, panjang gelombang dan amplitude gelombang pada gambar di atas adalah, mari kita selesaikan. Oke, jadi yang dinamakan dengan panjang gelombang atau gelombang adalah seperti ini. Jadi, yang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Jadi, yang paling penting yang harus kalian identifikasi adalah satuan dari panjang gelombang. Jadi, satuan panjang gelombang adalah meter. Jadi, yang harus kalian lihat adalah panjang gelombang yang bersatuan meter. Jadi, T ini adalah waktu. Jadi, tidak terpakai dalam panjang gelombang untuk mencari panjang gelombang. Jadi
jarak dari setengah gelombang adalah 2 meter dan setengahnya lagi adalah 2 meter. Jadi panjang gelombang dalam satu gelombang itu adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 meter. Ini adalah panjang gelombang. Baik, untuk amplitudonya, misalkan kalian memiliki panjang gelombang seperti ini. Nah, jadi yang dinamakan amplitudo itu adalah jarak dari sini ke sini. Jadi, misalkan di sini itu A. Jadi, di sini itu pasti min A. Jadi, jarak dari garis sini sampai dengan sini itu adalah 2A. Dari sini kan ke sini kan 1A, sini dan ke sini kan 1A. Jadi dari atas sini sampai dengan sini, atau sini sampai dengan sini, atau sini sampai dengan sini juga bisa, adalah 2A. Jadi 2A sama dengan, karena di sini dan sini dari soal itu adalah 2,0 meter, amplitudonya yaitu sama dengan 2 dibagi 2. Amplitudo sama dengan 1 meter. Jadi panjang gelombang dari soal yang saya kerjakan ini adalah 4 meter, dan amplitudo dari soal yang saya kerjakan ini adalah 1 meter. Nah, baik, kita telah masuk soal nomor 3, yaitu tentang listrik arus searah. Nah, di sini kan ada rangkaian listrik. Jadi ada suatu lampu. Lampu ini dimulakan dengan tegangan dan R atau hambatan. Jadi pertanyaannya, kita harus mencari nilai R agar lampu dapat menyala dengan normal. Nah, di sini saya memiliki konsep yang sangat simpel. Jadi lampu di sini akan menyala jika tegangannya sama dengan berapa? 6 volt. Dan lampu di sini akan menyala jika daya sama dengan 10 watt. Jadi agar lampu ini dapat menyala dengan normal, jadi kuat arus yang berada di sini harusnya jadi seperti ini. Rumusnya adalah P sama dengan V dikali I. Jadi tinggal dimasukkan saja. Masukkan P-nya adalah 10 watt sama dengan voltnya atau tegangannya adalah 6 watt. 6 volt maksudnya dikali I. Jadi I sama dengan 10 dibagi 6. Nah, jadi kan kuat arus yang melewati lampu ini kan 10/6 ampere. Jadi kuat arus yang melewati R juga harus 10/6 ampere. Nah, sekarang kan tegangan yang di sini kan jumlahnya 24 volt. Jadi di sini agar lampu menyala berarti harus 6 volt. Jadi agar jumlah dari yang tegangan di sini dengan yang di sini itu harus 24 volt juga. Nah, jika di sini sudah 6, jadi tegangan di sini adalah 24 kurang 6 atau VR-nya sama dengan 18 volt. 18 volt. Jadi untuk mencari R-nya yaitu V sama dengan I dikali R. Untuk mencari R sendiri adalah R sama dengan V dibagi I. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja. V-nya sama dengan 18 volt dan I-nya adalah 10/6 ampere. Jadi tinggal dimasukkan saja atau bisa seperti ini. Dibagi dengan 10/6 ampere sama dengan 18. Nah, ketika kita membagi dengan pecahan yaitu sama dengan 18 atau kebalikannya seperti ini, kali 6/10 sama dengan, jadi 18 kali 6 itu ada 108, 8/10. Nah, itu hasilnya sama dengan 10,8 ohm. Jadi seperti itu. Dari soal yang nomor 3, soal dari listrik arus searah, jawabannya adalah 10,8 ohm.
Terima kasih.